Yo guys, kembali lagi di channel gue bersama gue Didi Saputra. Dan di video kali ini gak perlu banyak basa-basi, kita akan membahas orang-orang hilang yang ada di negara Jepang. Tapi sebelum lanjut, gue berasal dari Indonesia. Subscribe ke channel ini, nyalakan notifikasi bell di bawah ini supaya tidak ketinggalan video-video brutal yang terbaru, atau video-video creepy, sakit, atau video yang berjurus ke horor. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke videonya. Suatu malam di bulan Juni tahun 1978, ada seorang ibu tunggal yang berasal dari Jepang. Dia berusia 22 tahun dari dua anak bernama Youchi, sedang bekerja shift seperti biasa di kabaret Hollywood Jepang di Tokyo. Setelah menyelesaikan shiftnya, tepat sekitar tengah malam, Yo meninggalkan kabaret melalui pintu depan dan tidak pernah bertemu lagi. Pada awalnya tidak ada yang berpikir bahwa sesuatu yang serius telah terjadi pada Yo. Pada kenyataannya beberapa tahun kemudian, manajernya ditanyai dan dia mengklaim bahwa semua orang mengira dia telah berhenti bekerja. Ketika dia tidak muncul pada waktu itu, ada rumor yang beredar bahwa beberapa mata-mata Korea Utara bekerja secara sembunyi-sembunyi di Jepang untuk menculik warga negara yang tidak bersalah dan menyandera mereka di Korea Utara. Namun hal ini dipandang oleh pemerintahan Jepang hanya sebagai teori konspirasi yang tidak benar. Sayangnya kasus hilangnya Yo menjadi kedinginan dan hampir satu dekade kemudian petunjuk tentang keberadaannya muncul menyusul serangkaian peristiwa yang mengganggu sampai pada bulan November tahun 1987 ketika Korea Selatan sedang bersiap untuk menjadi tuan rumah Olimpiade di ibu kota Seoul. Sebuah pesawat Korea meledak di udara saat terbang di atas laut Endan yang merenggut nyawa sekitar 115 orang tak bersalah. Selama penyelidikan terungkap bahwa dua agen Korea Utara yang bertindak di bawah pemerintahan langsung dari pemerintah Korea Utara telah menanam bom di kompartemen penyimpanan di atas sebuah turun. Pada persinggahan pertama di Abu Dhabi, ketika pihak berwenang mendekati kedua tersangka, salah satu dari mereka bunuh diri dengan rokok bersianida. Namun pemerintah Korea Selatan mampu menangkap agen lain yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Selama interogasinya bahwa dia telah berlatih untuk misi itu selama 6 tahun terakhir, dan selama 3 tahun dia telah dipasangkan dengan Yo Toguchi yang telah mengajarinya cara berbicara dan bertindak seperti wanita Jepang sehingga dia bisa terbang di bawah radar. Seperti yang kemudian terungkap, Yo bukan satu-satunya wanita yang diculik oleh pemerintah Korea Utara. Hingga hari ini 17 warga negara Jepang telah secara resmi dikonfirmasi oleh pemerintah Jepang bahwa mereka telah diculik oleh Korea Utara dari tahun 1977 hingga tahun 1983. Yang meresahkan adalah banyak dari mereka yang diculik tanpa malu-malu sampai pada tahun 1977 tengah hari dan dilempar ke kapal menuju Korea Utara. Ia mungkin berpikir bahwa para korban terlibat dalam sesuatu yang mencurigakan sehingga membuat mereka masuk ke radar pemerintahan Korea Utara. Namun penyelidikan sebenarnya menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka adalah warga negara biasa yang kebetulan berada di sana, tempat yang salah, pada waktu yang salah. Seorang wanita ditangkap ketika dia sedang berjalan menuju kelas merajut, dan dua lainnya diculik saat berlibur ke Eropa. Seorang gadis berusia 13 tahun diculik saat dia berjalan pulang dari sekolah. Beberapa dari para korban ini diculik untuk tujuan pencurian identitas, sementara orang lain seperti Yo secara paksa dibawa ke Korea Utara untuk mengajarkan bahasa dan budaya Jepang kepada mata-mata Korea Utara.
Setelah penculikan tersebut dikonfirmasi tanpa keraguan bahwa pemerintah Korea Utara tidak punya pilihan selain datang, maju, dan minta maaf. Tetapi mereka mengklaim bahwa hanya 5 dari 17 korban penculikan yang masih hidup. Selama beberapa tahun ke depan, pemerintahan Korea Utara akan mengirimkan apa yang mereka klaim sebagai sisa-sisa kremasi dari beberapa korban yang meninggal kembali ke Jepang. Namun sebagai tes DNA akan segera mengungkap bahwa semua jenazah itu palsu, sehingga membuat pemerintahan Jepang percaya bahwa masih banyak lagi korban penculikan yang masih hidup hingga hari ini. Pemerintah Korea Utara tetap berpegang pada ceritanya dengan mengklaim bahwa hanya ada 13 korban penculikan dan bahwa orang-orang yang masih hidup dikirim kembali dengan selamat ke Jepang. Dan ini mengejutkan, sementara pemerintah Jepang telah secara resmi mengonfirmasi 17 penculikan. Daftar calon korban menunjukkan bahwa jumlah sebenarnya bisa mencapai 800 orang. Sayangnya mengingat situasi politik saat ini, kecil kemungkinannya kita akan pernah melihatnya seluruh penculikan ini atau melihat pemerintah Korea Utara benar-benar bertanggung jawab atas kejahatan mengerikan yang dilakukannya. Beberapa hari yang lalu, senjata serangan jantung gratis di tahun 70-an, seorang jurnalis bernama Seymour Ha menerbitkan sebuah artikel di New York Times di mana dia menuduh CIA melakukan beberapa upaya pembunuhan terhadap politisi asing dan Amerika yang mereka anggap sebagai pembangkang anti perang. Karena tuduhan ini, Amerika Serikat menempatkan CIA di bawah penyelidikan atas dugaan pelanggaran tindakan rahasia yang mengakibatkan dikeluarkannya 14 laporan mengenai pelanggaran besar yang dilakukan oleh CIA, FBI, dan NASA. Sebuah tuduhan ACC atas kejahatan seperti membuka dan menyegel kembali surat-surat pribadi warga Amerika Serikat selama beberapa tahun dan secara ilegal mengawasi para aktivis kekuatan hitam. Meskipun klaim-klaim ini jelas cukup serius, namun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan satu tuduhan atau teori konspirasi yang menyatakan bahwa CIA telah mengembangkan sebuah kejahatan pistol yang dapat menembakkan panah beracun lebih dari 300 kaki, merenggut nyawa seseorang dan sama sekali tidak meninggalkan jejak penyebab kematiannya seperti yang kemudian terungkap. Teori ini ternyata benar dan mengembangkan senjata panah beracun hanyalah salah satu bagian darinya. Program yang disebut MK Naomi yang melalui CIA berusaha mengembangkan senjata untuk perang biologis. Pada tahun 1975, William Colby direkrut oleh CIA. Pada saat ini harus beraksi di depan komite yang sedang menyelidiki badan tersebut. Selama interogasi, ia menyatakan bahwa CIA telah mengembangkan sejumlah senjata biologis sebagai bagian dari rencana untuk melenyapkan para pemimpin Jerman selama Perang Dunia Kedua. Tetapi penelitian mereka terus berlanjut hingga setelah perang. Dia juga menyebutkan bahwa senjata panah beracun hampir tidak bersuara karena baterai yang ditempatkan di dalam senjata tersebut tangan dan telah dirancang khusus agar target tidak merasakan apa-apa selain gigitan nyamuk. Ketika anak panah itu menyerang, menariknya badan tersebut telah menggunakan racun kerang tertentu untuk membuat mustahil bagi siapapun untuk mengetahui apa penyebab kematiannya, yang menyebabkan ahli patologi forensik untuk percaya bahwa korban menderita serangan jantung yang tidak dapat dijelaskan. Hal itu tidak akan membantu ahli patologi bahwa anak panah tersebut dirancang untuk meleleh di dalam tubuh, sehingga hanya meninggalkan bekas merah kecil di mana ia masuk ke tubuh korban. Ketika ditanya apakah senjata serangan jantung itu seperti itu, julukan tersebut pernah digunakan pada siapapun yang dituduh oleh sutradara bahwa itu hanya digunakan untuk eksperimen dan tidak ada catatan penggunaan sebenarnya. Sebagian dari penyelidikan, CIA harus menyerahkan senjata tersebut kepada komite dan ada beberapa gambaran yang cukup liar dari senjata tersebut. Anggota komite menganalisis senjata tersebut ketika William Colby menjawab pertanyaan mereka tentang senjata tersebut. Biasanya Anda akan mengira akan melihat sesuatu seperti senjata serangan jantung di film mata-mata dan sangat liar untuk berpikir bahwa jika mereka tidak menyelidikinya, mereka mungkin akan melakukannya, lolos dari penggunaannya entah untuk tujuan apa. Ini juga cukup gila untuk berpikir bahwa jika itu adalah hal yang mereka kembangkan di tahun 70-an.
Bayangkan jenis teknologi yang mereka miliki sekarang yang mengganggu pendengaran adalah satu-satunya saat hati senjata seorang pernah diperlihatkan di depan umum, dan sampai hari ini masih belum jelas apa yang terjadi padanya. Setelah penyelidikan gelombang jahat pelaut, sering mendapat reputasi karena mengarang hal-hal yang mereka klaim telah mereka lihat selama waktu istirahat mereka di laut, dan karena tidak ada seorang pun di sana yang dapat membantahnya, yang mengklaim bahwa mereka kadang-kadang lolos dengan beberapa cerita yang cukup tinggi. Para pelaut di seluruh dunia telah berbicara tentang melihat gelombang monster di laut yang terbuka yang diperkirakan mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki. Sampai pada tahun 1826, Kapten Prancis mengklaim bahwa dia telah melihat gelombang setinggi 108 T, gelombang di Samudra Hindia, meskipun dia memiliki 3 pelaut bersamanya yang mendukung klaimnya tersebut. Ketika dia kembali ke daratan, dia diejek di depan umum oleh komunitas ilmiah karena diyakini secara luas bahwa gelombang tidak mungkin lebih tinggi dari 30 St. Untuk waktu yang lama setelah itu, puluhan orang terus mengklaim tanda-tanda gelombang dahsyat tersebut di tengah laut, namun tanpa bukti nyata selain keterangan saksi mata. Keberadaan gelombang tersebut masuk dalam kategori urban legend atau teori konspirasi di dunia. Tahun 80-an dan awal 90-an, platform drop didirikan di Laut Utara di lepas pantai Norwegia untuk mengekstraksi gas alam sebagai bagian dari protokol yang dilakukan untuk melihat apakah platform tersebut cukup stabil untuk menahan gelombang laut yang sangat kasar. Yang dipasang di peron pada hari tahun baru 1995, sensor menyatakan gelombang setinggi 84 T yang menjadi bukti nyata pertama keberadaan gelombang jahat. Setelah kejadian ini, banyak orang mulai bertanya-tanya berapa banyak pelaut dari sebelumnya berabad-abad telah mengatakan kebenarannya. Apa yang lebih meresahkan dari itu adalah bahwa mungkin ada ratusan pelaut yang hilang dari seluruh dunia yang telah menemukan gelombang jahat yang juga dikenal sebagai gelombang monster atau gelombang aneh. Tapi karena kebanyakan orang yang menemui gelombang 100 kaki, gelombang jahat yang tinggi umumnya tidak mampu menceritakan kisah tersebut. Kesekian kalinya mereka turun ke dalam laut bersama mereka sejak gelombang dekat jatuh pada tahun 1995. Ada minat yang semakin besar terhadap gelombang jahat yang muncul di komunitas ilmiah. Beberapa tahun yang lalu, seorang profesor di Australia National University telah memperkirakan bahwa pada saat tertentu terdapat 10 gelombang jahat yang aktif di lautan dunia. Hingga saat ini, gelombang jahat biasanya didefinisikan sebagai gelombang yang berukuran 2 kali lebih besar dari gelombang terbesar yang muncul di suatu wilayah tertentu. Dan meskipun akar penyebab gelombang nakal terus diselidiki, secara umum diterima bahwa gelombang monster ini muncul ketika 2 puncak gelombang bergabung bersama pada waktu yang tepat sehingga menghasilkan gelombang besar yang dapat menenggelamkan kapal dan anjungan minyak terbesar sekalipun. Menariknya, hal ini juga terjadi menemukan bahwa gelombang jahat dapat terjadi di danau-danau besar. Pada tahun 1975, sebuah kapal barang bernama SS Edmund Fitzgerald tenggelam di Danau Superior dalam keadaan yang cukup misterius. Dan banyak orang di komunitas ilmiah mengajukan segala macam hipotesis untuk menjelaskan kejadian tersebut. Baru beberapa tahun kemudian, para ilmuwan mulai berteori bahwa kapal tersebut mungkin telah menjadi mangsa dari 3 gelombang pembunuh yang berturut-turut. Sebuah fenomena yang disebut sebagai 3 bersaudara, di mana gelombang pertama membuat kapal tidak stabil, gelombang kedua menghantam dek kapal sebelum kapal tersebut dapat stabil kembali, dan gelombang ketiga membebani kapal dengan lebih banyak air daripada yang dapat ditampungnya. Jika ini benar, hal ini juga dapat memberikan penjelasan atas tenggelamnya kapal-kapal besar dan lautan besar lainnya secara misterius di seluruh dunia selama beberapa abad. Namun hal ini mungkin akan sedikit lebih sulit untuk membuktikan alkohol beracun pada bulan Januari 1920.
Amandemen ke-18 Konstitusi AS berhasil diratifikasi yang memicu periode 13 tahun yang dikenal sebagai pelarangan, di mana penjualan, produksi, dan pengangkutan alkohol menjadi ilegal. Selama periode ini yang ditenggakkan oleh pemerintah beberapa tindakan yang cukup ketat untuk mencegah terjadinya kelambatan penjualan alkohol yang membuat alkohol pasar gelap berkembang pesat. Ini merupakan arena bermain bagi mafia, di mana pemerintah akan menggerebek satu bar dan bar lainnya akan muncul hanya dalam waktu beberapa hari, sementara semua bar lainnya akan muncul lagi. Ketika hal ini terjadi, ada beberapa rumor kacau yang beredar bahwa pemerintahan Amerika Serikat mengambil tindakan ekstrim untuk memastikan masyarakat tidak mengkonsumsi alkohol. Hal ini termasuk tuduhan bahwa pemerintah sengaja meracuni alkohol untuk membuat orang yang mengkonsumsinya sakit selama beberapa waktu. Meskipun teori ini masih berupa teori konspirasi, namun keadaan berubah dengan cepat pada hari tahun baru 1927 ketika 41 orang meninggal karena keracunan alkohol di rumah sakit New York. Hasil otopsi mengungkap bahwa banyak korban telah meminum metanol industri atau dikenal sebagai alkohol kayu yang dapat berakibat fatal bahkan pada dosis rendah. Ternyata pemerintah telah memaksa perusahaan untuk mengubah sifat alkohol industri agar tidak dapat diminum sejak tahun 1906. Yang jauh sebelum pelanggaran. Tetapi ketika penindasan terhadap alkohol dimulai, pemerintah memerintahkan perusahaan-perusahaan ini untuk menambahkan metil kina alkohol dan bahan kimia beracun lainnya untuk mencegah orang meminumnya. Alasan mereka adalah jika perdagangan pasar gelap tahu bahwa alkohol mereka telah diracuni, mereka tidak akan berani mendistribusikannya karena mengetahui betapa berbahayanya bagi pelanggan untuk mengkonsumsinya. Gue rasa mereka lupa memperhitungkan hal itu. Pemerintahan alkohol pada saat itu benar-benar gila, dan pedagang pasar gelap tidak peduli siapa yang hidup atau mati karena mengkonsumsi produk mereka. Baru pada bulan Desember tahun 1933, 6 tahun setelah insiden Bellevue, pemerintahan federal akhirnya mengurangi pantangan mereka kebijakan alkohol, tetapi pada saat itu ribuan orang Amerika telah diracuni dengan gula alkohol yang terkontaminasi. Saat ini tidak ada yang terlalu mengejutkan melihat gorila di kebun binatang atau di TV, tetapi ada suatu masa ketika gorila dianggap sama kategori sebagai Chuck Cabra, Jersey Devil, Bigfoot, dan Monster Lotion. Gue dapat menemukan bahwa hingga beberapa abad yang lalu gorila dianggap kriptik, yaitu hewan yang diyakini oleh sebagian orang ada di suatu tempat di alam liar. Namun keberadaannya belum pernah terbukti. Dengan sebagian besar dugaan penampakan makhluk-makhluk ini seringkali ternyata hanya tipuan. Tetapi jelas dalam kasus gorila, apa yang dulunya hanya rumor ternyata benar adanya. Penjelajah barat tidak akan menemukan gorila sampai sekitar tahun 1500-an ketika seorang penjelajah Inggris bernama Andrew Bethel ditangkap oleh Portugis di lepas pantai Afrika Barat saat dia ditawan di daratan. Bethel menggambarkan makhluk mirip kera raksasa yang mengganggu ini, yang kadang-kadang berkeliaran di sekitaran api unggunnya. Tetapi karena dia belum pernah melihat makhluk serupa sebelumnya, dia menggambarkan mereka lebih sebagai monster daripada binatang. Deskripsi Patel mengirim seluruh dunia ke dalam apa yang kita hanya bisa sebut kegilaan gorila, dengan segala macam rumor yang tersebar tentang makhluk-makhluk berbahaya yang diduga haus darah, yang hidup di bagian-bagian eksotis dunia. Selama beberapa ratus tahun ke depan, gorila tumbuh ketika penjelajah di Afrika mengirimkan kembali ilustrasi gorila ke Eropa yang sering diberikan kepada keluarga kerajaan dan kaisar sebagai hadiah langka. Jika Anda bertanya kepada orang Eropa manapun pada masa itu apa itu gorila, mereka akan mendeskripsikannya dengan cara yang mirip dengan cara dia mendeskripsikannya seperti Bigfoot atau Chupacabra. Saat ini mereka dianggap lebih sebagai monster mitos daripada hewan biasa. Baru sekitar 200 tahun kemudian, seorang naturalis Amerika bernama Thomas Safek menemukan tengkorak gorila pada tahun 1847.
selama ekspedisi ke Afrika yang merupakan yang pertama. Bukti nyata keberadaan hewan-hewan ini secara alami memicu banyak ekspedisi baru ke daerah tersebut. Dan antara tahun 1855 dan 1859 penjelajah Prancis Paul Du mengonfirmasi keberadaan gorila dan bahkan membawa beberapa kembali seperti Andrew Battle. Sebelum dia, Paul Du juga menggambarkan gorila sebagai makhluk buas yang haus darah yang telah lama melekat di benak publik. Sekitar 15 tahun kemudian, beberapa penjelajah Jerman membawa kembali bayi gorila dari Afrika ke Liverpool, bahkan memasang beberapa handuk di kapal sehingga dia bisa berayun-ayun dan menghibur diri sendiri. Perjalanan panjang kembali seperti yang mungkin dapat lo bayangkan. Segera setelah kapal tiba kembali di Liverpool, orang-orang mulai berkerumun di sekitar hotel tempat gorila tersebut diduga disimpan untuk melihat sekilas makhluk mitos yang membuat masyarakat kecewa. Pongo gorila tidak monster besar yang kejam. Mereka bayangkan hanyalah seekor gorila kecil berusia 2 tahun yang lucu dan suka bermain dengan anjing. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1902, seorang penjelajah Jerman bernama Robert von Beek membunuh 2 gorila gunung yang sangat besar yang dibandingkan dengan bayi gorila yang dibawa kembali oleh penjelajah Jerman sebelumnya, dan itulah pertama kalinya masyarakat dapat memahami seperti apa rupa gorila dewasa berukuran penuh. Sungguh gila jika berpikir bahwa pada suatu saat hewan-hewan yang sekarang kita lihat sebagai hewan normal ini pernah ada, terlihat sebagai monster legendaris. Menariknya, jika melihat penelitiannya, ada banyak sekali hewan lain yang sekarang kita anggap remeh yang dulunya dianggap sebagai hoax, termasuk kanguru, platypus, cumi-cumi raksasa, dan naga kodo. Dengan begitu banyak mitos yang ternyata benar. Benar itu benar membuat lo bertanya-tanya berapa banyak hewan di luar sana yang bahkan kita tidak tahu keberadaannya. So guys, itu adalah kisah orang hilang yang dikaitkan dengan hewan-hewan mitologi atau hewan-hewan yang kita lihat sekarang kecil, tetapi sesungguhnya hewan-hewan tersebut merupakan hewan yang sangat besar di masanya. Sekian video ini gue buat. Gue Didis pamit undur diri di hadapan kalian semua, dan see you on the next video and bye bye.